Oke, oke. Yang terakhir ini ada abonemen listrik sama biaya listrik itu sendiri. Nah, abonemen listrik ini dia kenapa menggunakan meter persegi dan biaya listrik ini kenapa dia menggunakan kilowatt per hour. Jadi di sini kalau abonemen listrik kita pakai ataupun enggak, tiap bulan pasti harus kita bayar kan. Nah, jadi pembayarannya untuk abonemen listrik ini bukan berdasarkan pemakaian listriknya. Tapi memang harus kita bayar karena dia abonemen. Jadi basis alokasi yang bisa digunakan oleh perusahaan itu adalah meter persegi. Sedangkan untuk biaya listrik, karena apa yang kita bayarkan untuk biaya listrik itu sesuai dengan apa yang kita pakai, maka basis alokasi yang digunakan itu kilowatt per hours. Nah, untuk abonemen listrik ini, dia akan masuk sebagai biaya overhead pabrik tetap karena tiap bulan pasti segitu aja yang kita bayar. Pakai atau enggak, ya segitu. Sedangkan untuk biaya listrik ini sendiri, dia termasuk biaya variabel karena akan berbeda-beda tiap periodenya sesuai dengan berapa yang telah kita gunakan. Nah, untuk yang selanjutnya, ya tergantung pemakaian. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan ya. Nggak perlu menunggu saya selesai menjelaskan atau apa, tapi langsung ditanyakan nanti langsung saya jawab. Alhamdulillah. Nah, di sini ada contohnya. Bisa dilihat juga di halaman 4.7 kalau nggak salah ini ya, 4.7. Jadi jika perusahaan itu memiliki biaya sewa gedung yang seluas 10.000 meter persegi sebesar 10 juta rupiah dengan alokasi pemakaian si gedung untuk departemen A seluas 4.000 persegi, departemen B 3.000 persegi, departemen C 1.700 persegi, dan departemen D 1.300 persegi, maka bagaimanakah perhitungan alokasi untuk biaya sewa gedung yang berdasarkan luas gedung itu sendiri ke tiap departemen? Nah, kita bisa lihat di tabel di bawahnya. Jadi di sini ada departemen A, B, C, D, kemudian luas pemakaian gedungnya. Ini totalnya 10.000. Nah, kemudian dasar alokasinya. Di sini alokasinya. Apa namanya ini? Alokasi sewanya. 4/10 dari 4.000 per 10.000. 4/10 ini. 3/10 juga dari 3.000 per 10.000. 1,7/10 juga dari 1.700 per 10.000. 1,3/10 itu sama dari 1.300 per 10.000. Nah, untuk sewa gedungnya 100 juta. Nah, untuk jumlah alokasinya, kita tinggal kalikan alokasinya ini dengan sewa gedungnya. Maka kita akan dapatkan jumlah alokasi yang dibebankan pada tiap departemen. Untuk biaya PDAM itu akan sama dengan listrik. Jadi kan baik itu listrik, PDAM, kemudian telepon ataupun fax, dia kan ada abonemen kan. Jadi tiap bulan pakai ataupun enggak, ada minimal pembayaran yang harus kita bayarkan. Contohnya kalau zaman dulu ya, yang saya ingat waktu saya kecil itu telepon. Telepon dulu zaman waktu saya SD kalau nggak salah, pakai ataupun enggak, saya pernah ke Surabaya, rumah saya di Mojokerto, kemudian kita sekeluarga sebulan di Surabaya, jadi rumah itu kosong. Nah, yang saya tahu ketika tagihan telepon datang, itu 25.000. Jadi memang untuk telepon, ada yang namanya abonemen, baik itu listrik, telepon, air,
ada yang namanya abonemen. Kalau dia dipakai, berarti akan dihitung berdasarkan pemakaian. Maka bisa digunakan, kalau air pakai apa ya? Ada meterannya kan biasanya itu di notanya itu. Saya nggak tahu notanya. Kalau air itu pakai satuan apa ya? Volume kan ya air itu. Meter kubik ya? Nah, jadi akan sama dengan biaya listrik tadi, berdasarkan abonemen atau enggak. Kalau dipakai, ya dihitung berdasarkan pemakaian, sedangkan kalau nggak dipakai, berarti abonemennya. Dan bisa didasarkan pada uh, apa namanya, meter persegi ya, atau untuk luas gedungnya tadi bisa. Meskipun itu air ataupun telepon, bisa juga. Karena apa? Itu yang umum dalam perusahaan. Siapa tadi yang tanya? Lupa. Oh, Mas Haris. Gimana Mas Haris? Yap, meter kubik, air meter kubik. Iya, kalau air memang ada meterannya. Tapi meskipun kita nggak pakai air dalam satu periode, kita tetap harus bayar yang namanya abonemen. Nggak mungkin, karena kita nggak pakai air selama 1 bulan, kemudian tagihan kita nol. Saya nggak pernah nggak bayar air. Saya nggak pernah tahu orang tua saya nggak bayar air karena nggak dipakai. Tuh. Meteran pasti ada. Yap, sama-sama. Ya, karena ada abonemen. Hmm. Oh, oh, belum selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi jumlah alokasi untuk tiap departemen ini untuk A 40 juta, B 30 juta, C 17 juta, dan D 13 juta. Jadi kalau ini kalian akumulasikan akan sama dengan 100 juta. Oh, maaf, yang ini 100 juta ya. Di sini 100 juta, sini 10 juta. Ini 100 juta. Jadi seperti itu. Nah, jika kita lihat pada grafik untuk alokasi biaya overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi, kita bisa lihat di sini. Jadi ini satu periode, katakan di awal dan di akhir. Bagaimana kita bisa membedakan BOP, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang kemarin sudah kita kenal kan macam-macam. Nah, untuk membedakannya kita lihat pada garis periode ini. Ini di awal dan ini di akhir. Sedangkan ini untuk periode berjalan. Kalau di awal kita membebankan kita yang untuk biaya overhead pabrik di awal itu namanya biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Nah, basisnya apa? Ya sesuai dengan anggaran. Sedangkan kalau di akhir, dia biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, dia berbasis apa? Berbasis aktual atau yang sebenarnya terjadi. Kemudian bagaimana dengan yang periode berjalan? Periode berjalan ini kita kita biasanya kenal sebagai biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi dia ini akan disesuaikan dengan tarif BOP yang dibebankan selama periode berjalan. Nah, untuk penentuan alokasi biaya overhead pabrik pendukung, departemen pendukung ke departemen produksi ini, kita bisa gunakan 3 metode. Yang pertama metode langsung, kedua metode bertahap, dan yang ketiga adalah metode aljabar atau simultan. Ini yang kemarin saya dikasih PR untuk ngerjain
soal menggunakan metode aljabar atau simultan, yang sayang sekali dalam buku ini tidak dibahas tentang single rate dan double rate. Oke, per semuanya mungkin ya. Karena itu diskusi di tuton kan. Nah, sebenarnya kita ada yang namanya single rate, perhitungannya itu menggunakan single rate sama double rate. Nah, PR yang kemarin itu menggunakan double rate. Tapi di dalam modul tidak diajarkan baik itu single rate maupun double rate. Mungkin contoh soalnya bisa menggunakan single rate. Tapi mereka di modulnya nggak dibahas bagaimana itu single rate dan bagaimana itu double rate. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Lama kali. Sabar ya. Agak lembut nih, kenapa nih? Ya, aku diem sih. Ada apa ya? Bentar ya, sabar ya. PPT-nya ini kok agak... Oh, haha, kenapa ini ya? Oke, sambil menunggu si PPT, saya langsung ngomong aja ya, bagaimana itu metode langsung, bagaimana itu metode bertahap, sama bagaimana itu metode aljabar. Sambil saya upload kembali. Jadi untuk metode langsung bisa dilihat di modul halaman 4.15. Saya coba upload kembali untuk PPT-nya. Bentar ya, sabar. 4.15, ya. Nah, di situ bisa dilihat dalam grafiknya, gambar 4.4, ada departemen pendukung X dan Y dan departemen produksi A dan B. Nah, yang dimaksudkan dengan metode langsung, jadi dia langsung mengalokasikan biaya tiap departemen pendukung hanya ke departemen produksi. Enggak langsung modul 5, ini masih modul 4. Sambil saya upload lagi ini PPT-nya. Tadi nggak tahu kenapa. Jadi untuk metode langsung ini mendistribusikan atau mengalokasikan biaya overhead pabrik langsung ke departemen produksi tanpa melewati departemen pendukung dulu. Jadi dari departemen pendukung X itu langsung dialokasikan ke A dan B. Begitu juga dengan Y langsung dialokasikan ke A dan B. Tanpa X dialokasikan ke Y atau Y dialokasikan ke X. Jadi dia langsung metodenya. Jadi di sini semua jasa yang diberikan ke departemen jasa lain itu diabaikan. Karena dalam metode ini mendistribusikan biaya overhead departemen jasa hanya ke departemen produksi saja. Nah, untuk contoh soalnya nanti akan saya bahas langsung sekalian ketiga-tiganya. Maksudnya untuk ketiga metodenya. Ini pembahasannya dulu yang akan saya
bahas. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metode